Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BPD Madrasah akan menjelaskan tentang konsep BPD Madrasah. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner Islam, Nabi yang anti korupsi, intannya kota Mekah, humasnya kota Madinah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Ananda Kurniawati. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemakalah pertama. Yang kedua yaitu Ainin Fitri sebagai pemakalah kedua, dan yang ketiga yaitu Jamil sebagai pemakalah ketiga. Baik, sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi BP di madrasah. Fungsi BP di madrasah yaitu untuk pelayanan dan bimbingan konseling kepada para masyarakat, dan baik di sekolah maupun di masyarakat itu sendiri. BP di madrasah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini yaitu terkait bimbingan dan konseling yang akan membantu siswa untuk memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri atau potensi yang mereka miliki dan lingkungannya, baik itu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan dapat mengoptimalkan dan mengembangkan dirinya berdasarkan pemahaman yang telah mereka miliki. Yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi suatu kesalahan yang terulang kembali. Melalui fungsi ini, bimbingan kepada para siswa yaitu terkait apapun yang akan membahayakan dirinya sendiri. Lalu adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseling dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Di antaranya yaitu bahaya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan. Menurut Praito dan Erman Anti dalam bukunya Thohirin menjelaskan bahwa fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan bawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Lalu yang keempat yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu siswa untuk memilih jurusan atau spesialisasi pendidikan jenis lanjutan ataupun lapangan pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Melalui fungsi ini diharapkan para siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan berdasarkan bakat, minat, serta cita-cita yang diinginkannya. Yang kelima yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu terjadinya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dari lingkungannya. Yang keenam yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini merupakan hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif, harus tetap dijaga agar tetap baik dan dimantapkan dengan mengembangkan beberapa potensi dan kondisi positif peserta didik, sehingga perkembangan kepribadian siswa dapat berkembang secara optimal. Yang terakhir yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi ini yaitu berkaitan dengan pemberian bantuan kepada konseling yang telah memiliki masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teknik. Baik, yang terakhir yaitu fungsi perbaikan, adaptasi, pengentasan, dan juga advokasi. Masing-masing fungsi memiliki peran yang sangat penting dalam BP di madrasah dan bagi pengembangan siswa. Karena dengan belajar BP di madrasah, para siswa dapat mengembangkan bakat, minat, serta keinginan dan cita-citanya sesuai
dengan apa yang diharapkan. Seperti ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainin Fitri. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari BP Madrasah. Tujuan dari BP Madrasah itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum dari BP Madrasah atau bimbingan dan konseling dalam sekolah atau dalam madrasah membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas pribadi perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjutnya, bimbingan konseling adalah membantu peserta didik dalam mencapai secara optimal kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan secara produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu yang lainnya, dan harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang mereka miliki. Untuk tujuan khususnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah membantu perkembangan pribadi dan sosial. BP Madrasah atau layanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Dapat mengembangkan sikap positif, membuat pilihan secara tepat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat menyelesaikan konflik, dan dapat membuat keputusan secara efektif. Untuk aspek yang kedua, yaitu aspek tugas perkembangan belajar. BP Madrasah atau bimbingan konseling madrasah membantu peserta didik agar dapat melaksanakan keterampilan dan teknik-teknik belajar secara efektif, dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, mampu belajar secara efektif, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau tujuan. Aspek selanjutnya, BP Madrasah dalam tugas perkembangan karir, yaitu mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja, mampu merencanakan masa depan. Siswa dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir, dan siswa dapat mengenali keterampilan, kemampuan, dan minat yang ia miliki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat dari BP Madrasah. Ada dua, yaitu manfaat bagi siswa. Apa sih manfaat BP Madrasah untuk siswa? Yang pertama, membuat siswa merasa lebih baik, bahagia, tenang, dan nyaman. Yang kedua, memaksimalkan fungsi diri dan kehidupan diri siswa sehari-hari. Yang ketiga, siswa lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Keempat, mendorong perkembangan personal. Yang kelima, siswa dapat menurunkan atau menghilangkan stres. Yang keenam, meningkatkan hubungan yang lebih efektif dengan orang lain. Ketujuh, mengangkat semangat diri sendiri. Yang kedelapan, merasakan kepuasan dalam hidupnya. Tentunya manfaat BP Madrasah tidak hanya dirasakan oleh siswa, tapi bagi pelajar juga. Manfaat dari BP Madrasah untuk pengajar yaitu bimbingan konseling menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik. Yang kedua, dengan bimbingan konseling, pengajar akan mampu mengantarkan peserta didik untuk mencapai kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bimbingan yang dilakukan di lembaga pendidikan.
Yang ketiga, bimbingan konseling menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai ruang lingkup BP Madrasah. Terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup dari segi pelayanan, yaitu pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Terdapat 3 bidang pelayanan pendidikan, yaitu bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan bidang kesiswaan. Dan adanya tanggung jawab konselor sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Dalam bidang kurikulum dan pengajaran meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Dalam bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengolahan dan administrasi sekolah seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. Hal tersebut ditujukan supaya menghasilkan kondisi yang memungkinkan berjalannya layanan itu secara optimal, sehingga segenap fungsi-fungsi dan jenis layanan serta kegiatan bimbingan konseling dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai sasaran. Untuk bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minat. Yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah, yaitu adanya bimbingan dan konseling keluarga, karena mutu kehidupan di dalam masyarakat sebagian besar ditentukan oleh mutu keluarga. Pelayanan bimbingan konseling keluarga bertujuan menangani permasalahan dalam sebuah keluarga, seperti adanya broken home dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang kedua yaitu dari segi fungsi, artinya memberikan kemudahan dalam tindakan konseling pada konselor di antara fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Ruang lingkup yang ketiga dari segi sasaran, yaitu yang pertama perorangan atau individual. Dalam sasaran perorangan, pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua, sasaran kelompok. Bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan pada sekelompok individu dengan satu kali kegiatan. Layanan kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang yang berada dalam suatu kelompok. Ruang lingkup yang keempat dari segi pendidikan dan konseling. Yang pertama, pendidikan bimbingan konseling di bidang pendidikan yang meliputi siswa, prestasi, pergaulan, dan lain-lain. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah
dan belajar secara mandiri. Yang kedua, bimbingan konseling karir yang meliputi pekerja, motivasi, dan lain-lain. Pengembangan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir yang akan dicapainya setelah lulus dari pendidikan. Ruang lingkup yang kelima, dari segi sosial budaya. Pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, dengan anggota keluarganya, dan dengan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.